Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Setelah dakwah di pedalaman kemarin Senin tanggal 2 Oktober 2022, ternyata dalam perjalanan dakwah saya di pedalaman di Kutai Barat itu membuahkan hasil. Setelah kami pulang dari dakwah di pedalaman di Kutai Barat, nyampe di penginapan saya di asrama Pondok Pesantren As-Salam, dan pada saat saya baru saja merebahkan badan setelah sampai ke pondok sekitar jam 4 sore, lalu saya merebahkan badan saya. Kemudian jam 5 sore tiba-tiba ada seorang pemuda, umurnya masih muda sekali, umur 22 tahun. Langsung orang tuanya tidak menolak keinginan dia untuk memeluk agama Islam. Bayangkan, dia masih punya bapak, dia masih punya ibu, namun karena hidayah datang kepadanya, dia pun datang langsung. Dia minta izin kepada orang tuanya untuk masuk agama Islam, dan dia, anak tersebut umur 22 tahun, laki-laki, itu langsung datang ke penginapan saya, kemudian minta dimasukkan agama Islam. Secara spontan saya pun akhirnya menerima dan mensyahadatkan beliau. Dan alhamdulillah, cerita demi cerita memang dia merasa senang terhadap agama Islam, menemukan ketenangan dalam agama Islam, menemukan ketenangan melihat orang-orang Islam. Makanya dia bercerita dia suka terhadap Islam tapi belum bisa masuk agama Islam. Tapi setelah mengetahui kedatangan seorang Ustadz Mu'alaf, kemudian mengetahui seluk-beluknya Ustadz Mu'alaf, maka beliau pun datang langsung ke penginapan saya dan minta untuk disyahadatkan. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Ternyata hidayah Allah itu datang kepada manusia itu berbeda-beda. Ada yang karena perbandingan agama, ada karena membaca, ada karena azan, dan ada karena mendengar ceramah-ceramah agama. Dan inilah Allah. Allah tidak pernah, kita tidak pernah tahu ya apa yang Allah kehendaki. Orang yang banyak duit, orang yang sudah mempelajari agama Islam, belum tentu dia masuk agama Islam. Tapi justru orang yang mendengar ya ceramah atau mendengar ada seorang ustadz menjadi seorang orang dulunya non Islam atau orang Dayak, kemudian masuk agama Islam, justru itu menjadi wasilah dia masuk agama Islam. Itulah Allah beri hidayah kepada orang itu, kita tidak pernah tahu. Demikian kaum muslimin muslimat berbahagia, terus dukung channel YouTube saya ya, agar semakin berkembang dan hasil pun untuk dakwah saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang syahadat itu memang dia ya kadang-kala kami minta mau ditambah nama atau gimana, itu selalu kami minta. Jadi yang terbagus, nama Muhammad itu sangat bagus sekali. Muhammad, Ahmad, Abdullah, itu nama-nama yang sangat bagus untuk kita, untuk kawan-kawan yang mau masuk Islam. Jadi ini Randy, siapa tadi? Randy Beso ya, Randy Beso. Oke, baik Randy. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan, saya tanyakan, kenapa Randy mau masuk agama Islam? Yakin? Ada yang lainnya? Karena apa? Kenapa? Bukan mau nikah kan? Bukan kena cewek ya?
Nah, apalah yang bikin Randy tertarik dengan Islam itu apa? Oh, jadi di agama Islam itu banyak orang yang suka nolong ya, orang baik gitu ya. Untuk Randy, apalagi ada lagi kena ajan, tinggal yang aneh-aneh itu, mungkin ada mimpi, ya itu aja ya baik. Randy sebelum masuk agama Islam, nah Randy sekarang ini punya agama apa? Kristen. Agama Kristen ya. Kemudian kalau di Islam nanti, kalau Randy sudah syahadat, sudah beragama Islam, apakah Randy mau mengikuti ajaran agama Islam seperti sholat? Mau. Puasa mau. Tapi nggak ada paksaan ya? Tidak dipaksa ya? Memang kemauan Randy sendiri mau masuk Islam ya? Oke, jadi karena di dalam agama Islam itu ada namanya sholat, ada namanya puasa. Jadi mau nggak mau, kalau namanya sudah masuk agama Islam ya mau nggak mau Randy harus belajar sholat, belajar. Nah sambil belajar ikut aja. Kalau mau maghrib ikut orang, isya ikut orang, subuh ikut orang, terus johor ikut orang, asar ikut orang. Sudah beragama Islam, tolong dijaga benar-benar Islamnya ya sampai mati ya. Pokok sampai mati aja, jangan hanya sekedar mau nikah gitu. Atau punya istri lalu pindah agama lagi ya, jangan ya. Sampai mati aja meluk agama Islam sampai mati, itu lebih baik ya. Siap sadat? Sudah siap ya, kita salam. Bismillahirrahmanirrahim. Agak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu wa ashadu an la, ya salah ya, ulang lagi ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana? Sah ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Siap sunat kapan? Itu yang penting. Itu yang penting. Kalau masalah urusan biaya sudah otomatis. Antum ini harus apa istilahnya itu sudah langsung memprogramkan. Itu sudah kita backup. Siapapun yang membimbing, antum kah, Ustaz Kawi atau Ustaz Yakub atau siapa aja, maksud Ustaz Tamaduri, itu kalau sudah posisi di sini itu otomatis satu paket. Mulai hadiah ala kadarnya, kalau mana ada nanti ada Quran, ada Iqra, ada kalau laki-laki ada, ya pokoknya kalau ada laki-laki ada perlengkapan yang laki-laki, termasuk apa namanya buku panduan, termasuk sertifikat, ya kan, termasuk sunat. Itu kita harus, kalau perlu program itu kita jadikan satu paket. Nanti nanya sama saya. Satu paket itu. Otomatis kita mandiri loh, Ustaz. Ya, udah. Lagi namanya sunat masal, nikah masal, dan Alhamdulillah. Ya, jadi siapnya kapan nanti kasih tahu ya. Nomornya Dari yang bes. nggak usah buru-buru ya. Ya. Nggak usah buru-buru. Yang penting habis ini mandi. Nggak sakit kok. Sekarang sunat itu Kayak digigit semut. Kalau dulu di kampak. apalagi kalau orang mau nikah itu memang harus bersih. Jadi Islam itu mengajar kebersihan, keindahan. Jadi sunat itu sangat penting, dan semua agama itu memerintahkan untuk sunat. Nggak ada agama nggak ngurus sunat, semua ngurus sunat. Itu yang mau sunat. Namanya kiai